Jadi pekerjaan mereka seperti ini, membersihkan, dan ini tidak semua loh, tidak semua orang yang kerja seperti ini orang yang nggak mampu. Ternyata ada orang pengusaha yang benar-benar ingin kerja sambil ibadah ya. Nah, makanya kenapa sebabnya saya nyebutnya pekerjaan yang paling diburu sama umat muslim di seluruh dunia, karena mereka kerja di sini tidak melihat gaji, Dur. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan di video kali ini saya mau nge-share nih buat teman-teman semua pekerjaan yang paling diburu sama umat muslim di seluruh dunia itu di mana? Di sini tempatnya, di Masjidil Haram. Walaupun Dur relatif kecil gajinya ya, tapi tidak semua nih guys ya, pekerja di Masjidil Haram itu orang nggak punya ya. Ternyata banyak orang yang dari segi ekonomi, orang yang berada, tapi mereka lebih memilih ingin kerja di Masjidil Haram itu karena sambil ibadah. Karena pekerja di Masjidil Haram itu ternyata gajinya, kalau dulu tuh kalau yang saya tahu gajinya itu 750, dan ternyata sekarang itu gajinya turun jadi 400 real. Secara logika uang 400 real, kemarin saya sempat bikin video di fanpage saya di Facebook, itu sempat jadi kontroversi. Kok bisa gajinya sampai sekecil itu, sampai 400? Itu nyewa rumahnya gimana, makannya gimana? Jadi kalau kita kerja di Masjidil Haram, mesnya udah di It's different. Sediakan, makannya udah dijamin. Cukup dan tidaknya itu tergantung ke pribadi kita masing-masing, Dul. Ya nggak? Jadi uang itu kalau dipakai buat hidup, insya Allah berapapun cukup. Uang nggak bakalan cukup kalau dipakai untuk gaya hidup. Nah, ada salah satu pekerja Masjidil Haram dari Pakistan kalau nggak salah, Dul. Orang kaya yang memilih kerja di sini. Kalau dilihat dari gaji, coba gajinya 400, tapi niatnya itu untuk ibadah, bukan untuk nyari duit. Coba bayangin aja, bisa nyium Hajar Aswad dengan mudah karena ada waktunya. Terus bisa haji. Tidak semua orang bisa haji kalau nggak ada panggilan dari Allah, ya nggak? Nah, sekarang di depan Masjidil Haram ini waktu menunjukkan jam berapa? 2:30 malam. 2:30 malam nih ya. Coba kita zoom, masya Allah. Udaranya masih nyaman, makanya orang yang datang ke sini, yang umroh backpacker sampai pada tidur nyenyak, berselimutkan apa ini, Dor? Kain ihram. Nah, kalau kita misalkan umroh tanpa travel, nggak nyewa hotel, umroh itu gratis, Dor. Yang bayar itu untuk biaya akomodasi seperti sewa hotel, beli tiket pesawat ya, terus untuk sewa bis. Jadi semakin dekat hotel, semakin dekat jaraknya dengan Masjidil Haram, itu harganya akan semakin mahal ya. Dan ini salah satu hotel termahal di depan Masjidil Haram. Ini Intercon Darut Tauhid ya. Terus di sana ada Raffles kalau tidak salah. Saya doakan buat teman-teman yang menonton video ini di depan Masjidil Haram, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Nah, jadi pekerjaan mereka seperti ini, membersihkan, dan ini tidak semua loh, tidak semua orang yang kerja seperti ini orang yang nggak mampu. Ternyata ada orang pengusaha
yang benar-benar ingin kerja sambil ibadah ya. Nah, makanya kenapa sebabnya saya nyebutnya pekerjaan yang paling diburu sama umat muslim di seluruh dunia, karena mereka kerja di sini tidak melihat gaji, Dur. Itu luar biasa loh. 400 real. 400 real kalau kita beli makan sehari 10 real aja habis ya. Jangan salah kan, di sini kalau kita beli makan itu harganya 20 real satu kali Iya, makan. kalau di pinggir Masjidil Haram. Luar biasa kan? Nah, jadi itu. Kenapa pekerjaan ini saya sebut pekerjaan yang paling diburu sama umat muslim di seluruh dunia? Karena orang yang kerja ke sini tidak mengharapkan 100% ke gaji. Assalamualaikum, bye. Kif halak? Kerjanya nyapu. Tapi awas Nur, kita ke sana. Tapi harus teman-teman ketahui bahwa gajinya, assalamualaikum, gaji pekerja Masjidil Haram itu gajinya relatif kecil. Tapi uang tips dari para jemaah umroh di seluruh dunia, gajinya itu jadi Besaran ini tips. uang tips dari Iya, sampai dapat 3.000 real ya. apalagi jemaah dari Indonesia itu ya. Iya. Untuk pesanannya pada para Itu luar biasa ya. Saya tuh dengar sendiri dari orang Indonesia yang kerja di sini. Katanya ada salah satu teman saya pekerja di Masjidil Haram. Di sananya itu dia punya perusahaan hotel. Di sininya, iya. Di sininya kerja jadi cleaning service di depan Ka'bah. Jadi makanya saya berulang-ulang menyebut bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang paling diburu sama umat muslim di seluruh dunia. Nah, sekarang ini pekerja dari Indonesia itu jarang. Jadi mereka kerjanya gini sambil nunggu ya. Coba perhatiin, HP-nya itu bagus-bagus loh. Walaupun mereka gajinya 400, tapi mereka HP-nya bagus-bagus ya. Iya. Dan bukan 1-2 orang yang bilang seperti itu. HP saya harganya cuman HP 2 jutaan, lihat pekerja Masjidil Haram boba katanya. Jadi iya. Nah, memang sekarang didominasi sama pekerja Masjidil Haram tuh dari India. Assalamualaikum, bye. Iya, Bangladesh. Kalau kamu gimana, Dur? Kalau misalkan kerja di sini. Kalau kerja di sini, Iya. ya kalau menurut saya kalau dari segi gaji ya, Iya. itu nggak bakalan cukup, Bang. Iya. Kalau melihat dari segi gaji, Kalau kita ngeburunya gaji. iya. Tapi kalau kita menurutnya keberkahan ya, insya Allah Iya. pasti bertahan juga kerja di Masjidil Haram. Luar biasa. Tuh lihat ya. Dulu. Nah, inilah pekerjaan yang paling diburu sama umat muslim di seluruh dunia, walaupun gajinya relatif kecil. Dan ternyata yaitu banyak pekerja Masjidil Haram itu dari kalangan orang yang berada. Mereka hanya untuk ibadah datang sini, bukan untuk mencari gaji, mencari uang. Jadi mereka kerjanya 8 jam lah, 8 jam ya. Iya. Sip ya. Iya, nah kerjanya seperti ini. Santai kan. Ada yang ngasih nanti. Tuh, ya. Oke guys, itu aja dulu untuk video ringan saya hari ini. Jadi harus teman-teman ketahui bahwa pekerja di Masjidil Haram itu tidak semuanya orang yang kurang mampu.
banyak juga orang yang mampu, bahkan pengusaha sukses di negaranya. Samase, it's different. Rela kerja di Masjidil Haram ini fokus untuk ibadah ya. Jadi bukan fokus untuk mencari gaji. Ini pekerjaan yang paling mulia, membersihkan kiblat umat muslim di seluruh dunia. Doa saya buat teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan Allah panggil untuk datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke Abdurrahman Akab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.